Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita masih patut bersyukur karena Allah SWT kita masih diberikan nikmat yang luar biasa yaitu sehat. Alhamdulillah kita bisa belajar bareng ya eh, tentang hari ini tentang jaringan komputer masih ya, yaitu tentang materinya tentang DHCP server. Nah, konsep dan penerapannya seperti apa. Nah, apa itu DHCP server ya? Jadi kalau dalam sebuah jaringan setiap komputer itu wajib mempunyai ada namanya IP address ya, yang membedakan di dalam sebuah jaringan satu sama lainnya, yaitu adalah IP address. Nah, ketika seseorang ya kalau zaman sekarang gitu ya ada namanya jaringan hotspot dan sebagainya. Kok ketika orang mau connect internet harus setting IP address, kemungkinan akan repot gitu ya. Maka ada disebutnya ada pengaturan namanya DHCP server. DHCP server ini nanti adalah yang digunakan untuk bagaimana memberikan IP secara otomatis oleh server gitu ya. Jadi sehingga ketika klien ingin koneksi ke dalam jaringan hotspot misalkan atau jaringan lokal area network atau tertentu, dia akan dapat koneksi otomatis. Jadi nggak perlu setting-setting IP. Jadi tinggal connect aja hotspotnya apa langsung dapat IP otomatis. Nah ini yang berjalan di belakang layar dalam sebuah jaringan itu adalah disebut namanya DHCP server gitu ya. Nah, nanti hari ini kita akan bahas tentang bagaimana DHCP server, bagaimana konsepnya, setelah penerapannya seperti apa gitu ya. Oke. Nah, ini seperti ini. Oke, lanjut. Oke. Nah, harapannya dalam pembelajaran ini tentunya teman-teman semuanya dapat memahami bagaimana konsep sistem kerja daripada DHCP server, kenapa butuh DHCP server, serta dapat memahami konfigurasi server DHCP pada jaringan lokal atau network ya. Lalu nanti kita akan praktikan bagaimana membangun DHCP server ya, bisa simulasi pakai tester ataupun bisa menggunakan wireless router. Oke, nah materinya kita akan bicara tentang konsep DHCP server, sejarahnya seperti apa, sistem kerjanya seperti apa, kemudian bagaimana DHCP server di jaringan Windows ya. Nanti bisa lihat. Jadi kalau zaman dulu 2003 ini ya, walaupun sekarang masih banyak yang menggunakan server, nah itu bisa kita setting DHCP server di server ya, baik nanti itu sharing data dan sebagainya. Kemudian kelemahan dan keamanan pada DHCP ya, ini yang menjadikan ini kan selalu akan keamanan itu akan selalu berbanding lurus dengan kemudahan gitu ya. Jadi semakin mudah biasanya semakin tidak aman, atau semakin ribet biasanya semakin aman gitu ya, secara gambaran seperti itu. Oke, nah pendahuluan. Oke, ketika kita bicara tentang DHCP server gitu ya, yang tadi saya di introduction tadi yang saya sampaikan, ada alamat IP ya, yang dimana sering disingkat IP address, angka 32 bit kalau yang menggunakan versi 4, walaupun sekarang sudah ada versi 6 yang sudah menggunakan hexadesimal di sebuah komputer. Nah, ini setiap komputer itu wajib punya IP. Nah, coba bayangkan kalau setiap mau connect jaringan itu kita harus setting gitu ya. Biasanya kan kalau di kantor atau di punya PC, punya laptop, biasanya sudah disettingkan sama orang IT-nya ya. Anda tinggal datang, colok, langsung nyambung. Tapi sebetulnya ada yang harus dikonfigurasi yaitu IP. Jadi nanti ada subnet mask-nya, ada gateway-nya ya. Ini sebelum bagaimana penjelasan ini kan sudah disampaikan di sebelumnya. Nah, pengiriman data dalam jaringan berdasarkan IP address komputer pengirim dan komputer dan terima. Jadi semua lalu lintas itu berdasarkan IP. Walaupun mungkin nanti di dalam IP itu di sisi perangkat itu namanya MAC address ya, membedakan satu sama lain. Tetapi itu yang saya nomor mesinnya. Tetapi yang bisa dirubah-rubah adalah IP address gitu ya. Oke. Nah, pengalamatan IP address itu ada yang secara statis dan secara dinamis. Gitu ya. Nah, maka kalau konfigurasi IP yang statis berarti kita setting secara manual oleh kita. Ya tadi, ketikkan 192, 168, 10 misalkan 102 misalkan gitu ya. Nah, itu secara manual oleh kita. Tapi ada juga sebutnya IP dinamis. Jadi konfigurasi IP oleh komputer server menjadi melalui jaringan komputernya tadi, yaitu dengan kita pasang namanya DHCP server. Jadi nanti kita tinggal tentukan rank IP yang mau dibagikan itu berapa. Dari 192, 168, 1
1.1 misalkan sampai 192.168.1.100, berarti ada 100 rank IP yang kita siapkan untuk dinamis, gitu ya. Nah itu yang nanti kita akan bahas, yaitu DHCP server. Nah, DHCP Dynamic Host Control Protocol tadi atau DHCP server tadi merupakan protokol yang dipakai untuk mengalokasikan alamat IP address secara otomatis dalam sebuah jaringan. Nah, jika non DHCP, pemberian alamat harus manual ya tadi ya. Jika menggunakan DHCP, seluruh komputer yang tersambung di jaringan akan mendapatkan alamat IP secara otomatis dan oleh server. Itu yang jadi keunggulan DHCP ya. Nah, selain alamat IP, banyak parameter jaringan yang dapat diberikan oleh DHCP seperti gateway dan DNS yang tadi. Jadi di samping IP bisa langsung otomatis disettingkan subnet masknya otomatis gitu ya. Plus gateway dan DNS. Jadi kan gateway dan DNS digunakan untuk biar bagaimana biar bisa koneksi ke jaringan yang lainnya ya, menghubung jaringan terlain. Kayak kemarin kita udah belajar router. Nah, itu kan fungsi kuncinya utamanya di gateway. Ya, DNS itu untuk mengenal, mengecek database domain server ya. Jadi pengalokasian IP menjadi sebuah nama. Nah, itu kenapa perlu diketikkan DNS server. Jadi misalkan DNS servernya punyanya Google, berarti 8888, DNS-nya punya Telkom, misalkan 202 sekian gitu ya. Nah, itu adalah sebagai database yang mengenal misalkan webkarawang.ac.id itu di IP mana, IP publiknya. Nah, itu server DNS. Jadi penting antara gateway dan DNS tadi. Oke. Nah, kemudian DHCP merupakan standar dari IETF, Internet Engineering Task Force gitu ya. Nah, dikembangkan oleh tahun 1993 sebagai perbaikan dari BOOTP dan Bootstrap protokol. Jadi karena kalau zaman dulu ada namanya Thin Client, nah itu pakai BOOTP protokolnya ya, berkembang-kembang, jadi kita menggunakan yang sekarang ada DHCP server ya. Ini yang digunakan untuk awal-awal generasinya, ada RFC 2131 ya, kemudian RFC 2302, DHCP option dan BOOTP vendor extension. Jadi nanti biar bisa Anda lihat secara dokumen seperti apa. Oke, nanti bisa di searching ya, biar lebih detail. Nah, kenapa butuh DHCP server? Sudah jelas ya tadi, semakin besar jaringan, semakin kompleks. Orang tuh nggak mau ribet gitu ya. Makanya punya 100 komputer harus setting satu-satu. Kemudian bagaimana pengendalian parameter komputer klien tadi, IP, default router, kan orang ngajarin nih, manual, tolong gateway-nya ke sini, tolong routernya atau DNS-nya ke sini, kan ribet gitu ya. Nah, cukup nanti admin ketika ada perubahan ISP, misalnya Pak, saya dulunya langganan sama Telkom, kan gateway sama DNS-nya berubah tuh. Nah, otomatis saya tuh nggak rubah di servernya doang, maka akan berubah semua kliennya. Ketika dia connect lagi, akan mendapatkan IP baru dan dia akan langsung connect dengan jaringan. Jadi nggak usah ribet lagi. Ada name server gitu ya, file server, jadi nggak akan ribet lagi. Bagaimana broadcast address, static root, Ethernet solution, X Windows dan sebagainya, ini protokol-protokol yang bisa dibawa langsung oleh parameter-parameter tadi ya. Nah, pengirim informasi tanpa admin, tidak perlu konfigurasi setiap komputer, tidak ada manual konfigurasi di klien dan sebagainya, nggak perlu ada tutorial gitu ya, nggak perlu ada panduan-panduan gitu ya, karena udah otomatis. Host yang terkonfigurasi secara otomatis bisa berdampingan dengan yang dinamis. Jadi ada yang sudah kita tentukan fix gitu. Misalkan contoh yang statisnya itu, misalkan contoh IP server, IP printer. Biasanya kadang-kadang saya setting adalah statis. Kenapa? Karena itu sifatnya dia nggak berubah-berubah. Tapi kalau laptop, handphone, PC itu bisa dinamis. Yang nggak berubah namanya. Jadi ketika orang menggunakan karena satu perangkat dipakai beramai-ramai, maka kalau saya sarankan adalah Anda bikin fix IP gitu ya. Nah, jadi kita bisa atur yang fix IP dari rentang 1 sampai 50 misalkan 192, 198, 1 ya rank sampai 50. Nah, nanti untuk yang dinamisnya rentang berarti dari 51 sampai 254 misalkan. Nah, itu otomatis Anda bisa atur seperti itu. Jadi otomatis yang akan mendapatkan IP baru adalah di atas rank 51 kan gitu ya. Bisa diatur seperti itu. Kemudian bagaimana sejarah DHCP? Jadi ada 3 protokol yang pernah dalam penanganan IP adalah RADP, ada BOOTP dan DHCP. Sampai ujungnya DHCP tahun 1993 ya. Ini ada Bootstrap protokol, reverse address resolution protokol. Jadi ini reverse, jadi yang memberikan bagaimana protokolnya ini sebagai cara awal daripada DHCP ya. Sampai nanti tahun 1993 ini sampai sekarang sudah banyak digunakan adalah sebagai dynamic control protocol. Jadi bayangkan kalau sekarang ada hotspot kok harus setting manual, itu kalau buat security sebagai satu secure sebetulnya. Karena orang tapi kalau jaringan hotspot kan memang untuk buat publik, maka ngapain ribet-ribet ya, karena memang udah dijamkan gratis gitu ya. Karena cuma layanan internet doang, keamanan nggak kita pertimbangkan ya, karena itu sebagai jembatan orang untuk bisa koneksi internet.
hanya DHCP sekarang dipakai secara luas gitu ya. Jadi sampai sekarang hanya DHCP secara luas. Kemudian sistem kerjanya seperti apa? Nah, jadi ketika ini ada MAC address, ada IP gitu ya, IP-nya berapa? Jadi dicatat. MAC address itu kan nomor mesin ya. Yang kemarin kalau kita IP config/all itu akan muncul MAC address-nya. Itulah alamat unik yang diberikan oleh publikasi LAN card untuk membedakan setiap satu komputer. Jadi setiap merek pasti sudah punya ada alokasinya sendiri-sendiri. Yang dia hexadesimal ya, ada 8 digit gitu ya. 222 ada 8 digit ya, 2222 gitu ya, titik 2, titik 2, titik 2 terus gitu sampai ada 8. Nah, itu dia request dicatat MAC address-nya ini berapa, header-nya, MAC address-nya yang ini 0080 sekian sekian, destination-nya berapa gitu ya, nanti akan disimpan MAC address ini lah dikasih IP berapa. Gitu ya. RAP reply-nya ngasih only IP address. Dicatat tapi dicatat di pusatnya adalah MAC address-nya berapa gitu ya. Nah, itu kan unik. MAC address itu sebenarnya unik ya, cuma kalau dalam jaringan tetap butuh IP ya, tidak hanya MAC address gitu ya. Maka tetap adalah IP gitu yang digunakan. Jadi RP request message what is my IP address gitu ya. Nah, sampai akan memberikan ngasih reply adalah IP address-nya. Nah, kemudian kalau BOOTP nih, jadi broadcast OTP server langsung MAC address 1, kasih IP 1, 2, dan 3. Kalau tadi dicatat gitu ya. Nah, itu kerja ini BOOTP zaman dulu gini. Biasanya kalau untuk 10 klien kan urutan. Siapa yang nyala duluan dia akan dapat dikasih MAC address ini, kasih IP berapa. Nah, ini sebagai cikal bakal yang digunakan untuk DHCP server ya. Baru ini RFC 231 adalah aturan yang telah disahkan secara umum untuk mengatur proses apa saja seputar internet, kemudian berisi aturan protokolnya, kemudian bagaimana dan apa yang dilakukan oleh DHCP server dalam DHCP klien ketika menggunakan protokol ini. Jadi di RFC 2131 ini. Oke. Nah, kemudian format paket DHCP. Ini dasarnya adalah memberikan IP klien. Server harus ingat IP tersebut dan parameternya. Nah, itu ngirim route tadi gitu ya. Yang dikirim bukan cuma IP tapi juga parameter-parameter lainnya. Jika klien booting dapat mungkin diberi IP yang sama. Nah, kan gitu ya, kita sudah pernah daftar nih, pernah connect. Nah, kadang-kadang langsung cepat tuh koneksinya karena IP-nya sudah tercatat. Oh, si MAC address ini kasih IP berapa yang dulu sudah tercatat. Gitu ya. Jadi nggak dari nol lagi. Gitu. Jadi apalagi kalau di rumah host kan udah tercatat terus gitu ya, maka langsung cepat connect. Kenapa? Yang connect nggak banyak, nggak ada yang baru lagi, itu 7 juta. Anu udah tercatat jadi cepat layanannya. Jadi kira-kira tableting mungkin dapat IP yang sama dari yang kemarin gitu ya. Nah, sistem DHCP binding ada list, ada kumpulan satu IP dan satu klien di binding ya. Klien menyewa dalam waktu tertentu. Nanti memang ada list lainnya, jangka waktu tersebut. Ya, jika waktu habis harus menyewa kembali 2 timer, ada renewing atau rebinding. Nah, T1 ditentukan oleh terlebih dahulu. T1 adalah setengah daripada T2 gitu ya. Nah, itu apa secara rumus dasarnya ya. Karena sudah bisa kita atur, misalkan 10 hari sekali suruh ganti IP address ataupun apa itu bisa diatur seperti itu di sistem server. Nah, ada misalnya apa saja, ada DHCP Discover. Ini merupakan tipe pertama dari DHCP yang menentukan client broadcast untuk menemukan server DHCP lokal. Ini nyari, ada nggak yang melayani server DHCP lokal, gitu ya, dikodekan 1. Kemudian DHCP Offer, server DHCP menerima satu klien DHCP Offer dan dapat melayani permintaan operasi mengirim DHCP Offer pada klien dengan sekumpulan parameter opsi message-nya. Nah, ini problemnya nanti bisa jadi dalam satu jaringan punya DHCP server yang berbeda-beda. Nah, itu yang jadi problem nanti ya. Nah, sering saya kalau nggak dapat DHCP server, kan kita nggak setting IP nih, otomatis dia akan langsung dapat nyari, nggak ada DHCP server, dia akan stuck. Jadi nanti IP-nya statisnya akan dapat 169 sekian-sekian. Itulah DHCP server yang bawaan dari para lokal komputernya. 169 sekian itu adalah DHCP karena berarti di sekitar situ nggak ada DHCP server yang memberikan. Maka akan jadinya IP-nya 169. Jadi kalau kita setting kok tiba-tiba IP-nya kok sudah ada 169 sekian-sekian. Nah, itulah DHCP yang searching di tempat tersebut nggak ada dan dapat IP lokalnya berarti 169 sekian-sekian. Nah, kemudian DHCP request, klien menerima satu atau lebih DHCP offer dan memutuskan tawaran yang diterima. Klien kemudian mengirim tawaran DHCP request ke pemenang. Semua server yang lain mengetahui pesan broadcast ini dan dapat memutuskan bahwa mereka kalah. Jadi biasanya cepat-cepat. Jadi kalau dari satu jaringan kok ada DHCP server
yang banyak nih, biasanya kan menentukan jaringan yang terdekat, mana yang lebih cuan merespon. Maka dia akan kita lari, kan bisa jadi satu jaringan itu ada yang menggunakan 192.168.01, 198, sekian berapa, banyak DHCP server itu tinggal cepet-cepetan saja, gitu ya. Nah, DHCP pack, akhirnya server mengirimkan DHCP pack ke klien dengan parameter konfigurasi menguji data klien bahwa DHCP request terima dan memberikan kumpulan informasi yang diperlukan. Nah, bagian ACK-nya, acknowledge-nya, dari mana pesan ini berkenaan dari acknowledge. Ya, jadi disetujui gitu ya, acknowledge. Opsi message tipe dikodekan 5. Jadi ini ada pengkode bagaimana, oh ini server kita mencari gitu ya. Kemudian offer memberikan layanannya, request siapa, jadi responnya seperti apa dan seterusnya. Nah, kemudian ada DHCP next jika klien meminta dengan pesan ya alamat yang salah, kadaluarsa atau yang lainnya yang tidak dapat diterima, maka server mengirim DHCP next ke klien untuk memberikan ya bahwa ia tidak dapat memperoleh alamat tersebut. Nah, next tadi dalam hal ini kebanyakan dari negative acknowledge, opsi message tipe dikodekan 5 dan seterusnya. Jadi kemudian DHCP decline, jadi ditolak misalkan ya. Jika klien menerima alamat yang diminta secara berurutan menunjukkan bahwa alamat telah digunakan tempat lain dalam jaringan, ia harus mengirim DHCP decline ya ke server. Klien mungkin mencoba mengirim suara ke alamat. Jika ada jawaban berarti ada orang yang menggunakan alamat server, maka opsi message adalah dikodekan 4. Jadi kalau ini kok sudah dipakai, habis jadi dulu nih, satu kali sudah sering lamanya nggak connect, otomatis IP tersebut sudah dipakai sama orang lain nih karena ada lead time-nya. Dia akan dikasih terus yang terkecil itu sampai itu ya, sampai lead time-nya habis. Nah, kemudian ketika ada yang baru, ngecek sudah ada yang pakai on, ya nggak akan dikasihkan lagi, ya dapat rilis ya. DHCP release jika klien tidak perlu menggunakan alamat yang ditunjuk secara dinamis, ya harus mengirim pesan DHCP release ke server supaya server mengetahui bahwa alamat tidak lagi digunakan. Tidak semua klien DHCP melakukan hal ini karena melakukan pilihan teknis, opsi message dikodekan 7. DHCP inform, jika klien telah mempunyai alamat IP tetapi masih memerlukan beberapa informasi konfigurasi, maka pesan DHCP inform akan menjalani tugas ini. Opsi message adalah bukan kode 8. Jadi kode-kodenya ada seperti itu. Nah, aturannya di RFC proses RFC 231 ini untuk DHCP server. Nah, itu ketika DHCP klien masuk bergabung dalam suatu jaringan, klien tersebut akan melakukan broadcast dengan mengirimkan pesan DHCP score ke suatu network. Di broadcast IP-nya ya. Semuanya siapa yang merespon ya? Nah, seluruh DHCP server akan merespon DHCP cover ini yang dikirim ke DHCP klien untuk dengan DHCP over gitu ya. Responnya DHCP over. Nah, ketika klien mendapat DHCP over, klien memiliki dua pilihan, yaitu mengirim DHCP request untuk menerima konfigurasi dari DHCP server. Nah, istilah over, nah kliennya menerima DHCP request-nya. Nah, kemudian DHCP server menerima DHCP request, dan server dapat mengirimkan DHCP pack-nya, DHCP X-nya dengan membawa parameter konfigurasi untuk klien, memasukkan informasi itu ke dalam DHCP list database-nya. Jadi ngelis ya, mereka dari sini IP-nya berapa. Jika DHCP server menyetujui request dari klien atau DHCP server mengirimkan DHCP next atau dengan tidak merespon pesan request jika DHCP server tidak menyetujui. Jadi kan ditolak selain tergantung kondisi di jaringannya. Jika DHCP klien telah selesai atau meninggalkan jaringan tersebut, maka DHCP klien mengirimkan pesan DHCP release. Kalau klien sudah meninggalkan nih, sebagai tanda bahwa klien telah keluar dan tidak menggunakan network address tersebut. Namun, tidak semua sistem operasi yang melakukan itu. Jadi, ada tertentu yang enggak, ada yang nggak keluar, udah catat, oh ini udah keluar. Berarti statusnya dari jaringan. Kan berarti kan dia otomatis setiap tertentu dia akan broadcast untuk mengecekkan gitu ya, seperti itu. Nah, sistem kerjanya, nah ini ya, DHCP discover di broadcast yang tadi ya. Kemudian DHCP memberikan DHCP over yang tadi saya jelaskan. Kemudian si klien DHCP request, server memberikan DHCP alert, baru nanti IP-nya dicatat oleh DHCP server gitu ya. Diberikan ya seperti kalian lihat, sekaligus memberikan IP address, gateway, IP server dan sebagainya. Opsi lainnya. Tergantung parameter-parameternya gitu ya. Nah, blok aliran protokol DHCP. Nah, jadi nanti ada service DHCP listen menerima DHCP cover, kata dia penjelasan ini semuanya. Ada server menambahkan IP address, DHCP cover ke klien.
Kemudian klien memiliki tata rawan API DHCP request dari DHCP server. DHCP server menyetujui request API DHCP exploit gitu ya. Terus DHCP server menyimpan konfigurasi IP address ke klien dalam database. Setelah itu baru selesai. Jadi dicatat kan gitu ya. Konfigurasi IP address dari pada klien. Jadi biasanya MAC address-nya. Oke. Nah, ini secara umumnya ya. Ini tribute, terus ini bagaimana dia select gitu, request setting, rebinding gitu ya, bond gitu ya. Ini adalah tahapan-tahapan tadi dijelaskan secara siklusnya. Nah, ini kalau Anda bisa ingin melihat bagaimana paket yang ada dalam DHCP server, Anda bisa menggunakan software untuk mengetahui paket-paketnya apa saja ya. Nah, itu bisa menggunakan Ethereal. Nah, akan ketahuan nih. Anda di monitor aja. Nanti dengan DHCP, discover over-nya, kemudian request-nya apa, bootstrap protokolnya yang berjalan, kemudian itu akan bisa dianalisa. Ya, ini biasanya buat untuk software tool hacking gitu ya, untuk bisa menerjemahkan jaringan itu ngirim apa dan sebagainya ya. Tapi kalau dalam bentuk secure atau sudah SSL enggak kelihatan gitu ya. Oke, ini analisa paket DHCP over-nya. Kelihatan DHCP over-nya isinya apa saja sih yang dilakukan gitu ya, poin-poinnya. Spesifikasi perangkatnya apa, IP-nya berapa, DHCP-nya apa, tipenya apa gitu ya. Router, subnet mask gitu ya. Ini gateway router dan seterusnya. Akan kelihatan secara detail ya. Menggunakan tool Ethereal. Anda bisa download secara free. Ya, nanti bisa dianalisa bagaimana paket-paket ketika DHCP server berjalan. Oke. Kemudian DHCP relay. Again ya. Semua message DHCP selama proses menggunakan sistem broadcast, hal ini membuat pesan DHCP tidak sampai pada jaringan yang lain. Ada agennya ya. Konsekuensinya perlu diinstal DHCP relay agen untuk meneruskan DHCP di antara jaringan yang ada ya. Jadi kan kalau jaringannya banyak nih, bisa jadi ada agen DHCP server yang ada di pusatnya. Nah, router sudah menyiapkan menggunakan DHCP relay agen baik siswa router maupun server Windows yang menggunakan sebagai router ya. Jadi ada router itu bisa meneruskan DHCP dari server seperti itu. Nah, ini server, kemudian nanti ada jaringan lokal yang lain, bisa jadi dengan berbeda gitu ya. Nah, nanti ini ada DHCP relay-nya, masing-masingnya. Ini kan ada router ini bisa jadi jaringannya berbeda. Bagaimana mengatur IP address-nya sama dan seterusnya. Oke, itu seperti itu. Nah, ini ada contoh bagaimana Anda menginstal DHCP server di Windows 2003 ya. Jadi instalasi biasa ya. Install sampai finish sampai jalan Windows servernya. Nanti Anda masuk ke administratif tool, kemudian pilih add remove program, nanti pilih network service, selanjutnya dipilih network service, nanti pilih checklist DHCP server gitu ya. Nah, DHCP server, ini kemarin ini web server ini IIS gitu ya. Nah, ini kita karena DHCP, Dynamic Host Control Configuration Protocol. Nah, checklist biar aktif, kemudian masuk melalui user admin atau administrator, nanti DHCP server gitu ya, lakukan DHCP configuration. Nah, lakukan configuration scope. Scope itu mau disetting IP-nya rank berapa sampai berapa, ya. Reservasinya seperti apa? Nah, secara opsional. Nah, ini contoh ya. Jadi scope. Nah, ini apa dulu? DHCP servernya udah bentuk aktif ya. Event properties-nya, ini status daripada authority-nya. Oke. Statusnya, source-nya di mana dan sebagainya. Nama komputernya ada event properties-nya ya. Setelah di start. Nah, kemudian relay again. Semua message DHCP server tanpa menggunakan DHCP broadcast ini membuat pesan DHCP tidak sampai pada jaringan yang lainnya. Konsekuensinya perlu diinstal DHCP relay again untuk meneruskan message DHCP server dengan jaringan yang ada ya. Nah, router sudah menyiapkan konfigurasi DHCP relay again, baik Cisco router maupun Windows yang router tadi ya. Jadi sudah ada fasilitasnya nih. Nah, Anda bisa enable the DHCP relay again on router interface. Ya, tinggal nanti tergantung nanti mereknya seperti apa. Jadi yang ikutin aja. Oke. Routing remote address ini di agen install checklist right click DHCP relay again and then click interface misalkan dan sebagainya. Ini cara salah satunya ya di Windows 2003 server.
Oke. Jika if need in hopcon threshold gitu ya, and boot threshold. Jadi berapa dalam bentuk detik, klik arrow to modify the threshold gitu ya. Oke. Kemudian ada namanya dynamic DNS ya. Kalau kemarin itu sudah bahas DNS, bagaimana penamaan, jadi bagaimana mengkonversi dari IP ke dalam bentuk nama sebuah domain, yaitu DNS, domain name system. Nah, cara melakukan update DNS server tanpa harus melakukan restart terhadap konfigurasi DNS kita. Nah, ini sebetulnya dynamic DNS. Nah, pada waktu kuliah harus ada cara untuk mengupdate. Pada waktu suatu host hidup, kita menyediakan address via DHCP. Kemudian DHCP meminta DNS untuk merubah record A dan PTR di sebuah kebutuhan. Jadi kan yang dicatat record A-nya kalau di DNS ya, IP ini adalah pemetaan dari domain apa. Misalkan www.paijo.com. Itu akan dilarikan ke IP mana. Nah, kolaborasi antara DNS dan DHCP. Nah, itu dinamika DNS adalah salah satu kolaborasi ya, membutuhkan binding 9 dan DHCP server 3, DHCP 3. Nah, kemudian konfigurasi file utama ada di konfigurasinya nanti Anda bisa dipilih di file DHCP conf dan name conf. Oke, nanti akan dijelaskan lebih lanjut di sini. Oke, kemudian apa sih kelemahan daripada DHCP ya? Nah, klien tidak berhak bisa akses untuk mendapatkan informasi konfigurasi server. Yang jelas, yang ngasih kan DHCP servernya ya, bagaimana kita tahu konfigurasi servernya seperti apa? Tinggal colokin kabel ke jaringan kan gitu ya, kan DHCP seperti itu, tinggal colokin. Seseorang bisa setting server palsu, bisa jadi samakan ranknya, kita sudah ketahuan ranknya, itu bisa jadi server palsu. Bisa merusak atau konfigurasi jaringan tidak sesuai. Nah, bisa jadi nanti root-nya ke tempat yang salah untuk dipelajari dan sebagainya, itu bisa. Karena kan DHCP server ya kan langsung klien menerima begitu saja. Kalau tiba-tiba ada yang jaringan itu bikin DHCP server lagi untuk masuk ke jaringan mereka, menyamar dan sebagainya, kita tahu juga seperti itu, tergantung jaringannya. Tapi kan dia harus meretas masuk ke jaringan lokalnya dulu ya, baru bisa seperti itu. Nah, keamanannya jelas diperlukan pembuktian klien yang masih bukan penyusup. Jadi keamanannya salah satu kelemahannya kan pertama orang bisa langsung masuk ke dalam jaringan kita karena kan nggak perlu tahu kelasnya berapa segala macam gitu ya. Nah, terus kalau pembuktiannya juga susah. Ini siapa? Kan nanti bisa jadi ganti-ganti nih dalam berapa bulan nanti ganti siapa. Walaupun ada lognya. Cuma lognya pasti nggak akan lama. Tergantung pembatasan di ini seperti apa. Nah, mencegah klien yang tidak diinginkan terhubung ke jaringan. Ya ini susah. Jadi, apalagi kalau jaringan hotspot yang gratis, yang free, langsung connect otomatis. Itu otomatis dia akan bisa searching atau broadcast seluruh jaringan lokal yang tersambung dengan jaringan yang sama. Akan bisa langsung bisa dihack dan sebagainya. Nah, itu kelemahan daripada DHCP salah satunya, sisi keamanannya gitu ya. Tapi ya bisa diantisipasi ya, dipasang wireless router atau misalkan firewall ataupun yang lain sejenisnya gitu ya untuk mencegah keamanan tersebut. Oke. Itu sedikit tentang pembelajaran tentang DHCP server. Nanti kita akan lebih paham ketika dalam aplikasinya gitu ya, atau mempraktekannya di pertemuan atau pembagian materi berikutnya gitu ya, nanti dipraktikkan. Oke, hidup ada pesan moral sedikit lagi. Hidup ini penuh dengan pasang surut ya. Jadi tetaplah bersyukur saat berada di puncak dan penuh harapan saat berada di posisi terendah gitu ya. Jadi kan ini kehidupan tuh selalu pasang surut ya, itulah kehidupan. Kalau bahagia terus jadi lama-lama nggak bahagia. Jadi kenapa kita bahagia ketika jadi susah menjadi senang, itu akan jadi bahagia. Ataupun kita akan susah ketika biasanya enak tiba-tiba jadi susah. Nah itu akan rasa gitu ya. Tapi itulah dinamika kehidupan yang kita harus patut syukuri. Dan alhamdulillah kita selalu masih diberikan kesehatan, bisa nikmat, ya. Apa artinya uang yang sebelumnya? Tapi kalau kita tidak sehat, tidak bisa menikmati buat apa, gitu ya. Nah, oke. Hatur nuhun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.